Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfianti, NIM 041. Saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Pengantar Manajemen Dakwah dari Bu Dosen Buru Hasanah MPDI. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud pengantar manajemen. Pengantar manajemen dari bahasa Itali managere, yang berarti mengendali. Lalu dari bahasa Prancis mengadopsi manajemen yang berarti sekian dan melaksanakan, mengatur. Itu dari istilah dari bahasa Itali dan Prancis. Menurut Follett, yaitu mendefinisikan manajemen itu sebagai seni menjelaskan pekerjaan orang lain. Maksudnya definisi tersebut itu seorang manajer yang tidak bekerja sendiri, tapi dia menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain untuk mencapai tujuannya tersebut bisa berhasil. Menurut Only, lebih komprehensif lagi karena manajemen tidak hanya dinilai dari strategi pelaksanaannya, tapi ada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan. Kunci dari manajemen harus melaksanakan secara efektif atau benar bekerja. Itu dari menurut Only. Itu adalah proses yang dilalui manajemen. Pertanyaan nomor 2, mengapa manajemen penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi? Karena perusahaan atau organisasi itu sangat penting dalam manajemen yang diartikan sebagai penaturan setiap orang secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen mengacu pada suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Agar organisasi mencapai tujuan, maka diadakan manajemen. Salah satunya terdiri pengorganisasian. Pengorganisasian itu adalah suatu merencanakan struktur formal, mengelompokkan dan mengatur, membagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota tersebut di organisasi perusahaan agar perusahaan atau organisasi itu dapat mencapai tujuan secara efisien. Itu dari mengapa pentingnya organisasi atau perusahaan sebuah dalam manajemen itu. Pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud dengan perencanaan strategis? Perencanaan strategis pada dasarnya salah satu sekian banyak konsep perencanaan yang berkembang di dalam perencanaan atau planning, merupakan salah satu fungsi di dalam manajemen. Pengertian
Pengertian perencanaan strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana mengelola organisasi itu dan apa yang dikerjakan organisasi itu dan mengapa organisasi itu mengerjakan hal tersebut. Itu adalah pengertian perencanaan strategis di dalam manajemen. Pertanyaan nomor 4. Mengapa perencanaan strategis penting bagi sebuah organisasi? Karena perencanaan strategis itu pedoman yang sesuai untuk kegiatan perusahaan. Dengan menggunakan perencanaan strategis, manajer bisa menjabarkan tujuan organisasi yang ditentukan secara lengkap dengan metode pencapaiannya. Itu adalah mengapa perencanaan strategis penting. Pertanyaan nomor 5. Di dalam sebuah organisasi. Apa perbedaan perencanaan strategis dan perencanaan operasional? Perencanaan strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana mengelola organisasi itu dan apa yang dikerjakan organisasi itu dan mengapa organisasi itu mengerjakan hal tersebut. Perencanaan operasional adalah proses menggambarkan dengan jelas dan menugaskan sehari-hari kepada manajer dan karyawan untuk memenuhi tujuan jangka waktu panjang tersebut. Konsep-konsep perencanaan strategis dan perencanaan operasional yaitu ada 5. 1. Jangka waktu. 2. Modifikasi. 3. Tujuan. 4. Perencanaan. 5. Pertanyaan nomor pelapor. 6. Itu adalah perbedaan antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Jelaskan langkah-langkah perencanaan strategis. Langkah-langkah penyusunan perencanaan strategis yaitu ada 8. 1. Mengidentifikasi mandat organisasi. 2. Memperjelaskan misi dan nilai-nilai organisasi. 3. Menilai lingkungan eksternal dan peluang ancaman. 4. Menilai lingkungan internal dan kelemahannya. 5. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi. 6. Merumuskan strategis mengelola isu-isu. 7. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. 8. Memperkasai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. Pertanyaan nomor 7. Mengapa perlu ada pembagian kerja di dalam suatu organisasi? Karena dengan adanya pedoman pembagian kerja. Pembagian kerja itu kan harus ada tugas dan tanggung jawab. Nah, tugas dan tanggung jawab itu bisa diserahkan kepada karyawan dan karyawan itu harus
harus tanggung jawab yang diberikan oleh angkatannya sudah diserahkan, itu adalah kerja kamu, itu harus kamu tanggung jawabkan. Nah, kayak gitu. Nah, karyawan itu harus membantu dan bekerja secara baik dan efektifan dalam kerjanya karyawan tersebut. Itu jawaban dari saya mengapa perlu ada pembagian kerja di sebuah organisasi. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan korelasi antara pembagian kerja dan struktur organisasi. Pembagian korelasi kerja adalah informasi yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan suatu jabatan yang di sebuah organisasi. Itu yang dimaksud dengan korelasi pekerjaan. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan mendefinisikan dalam sebuah organisasi untuk bisa mencapai tujuannya. Struktur organisasi itu seperti kayak ketua, wakil, bendahara, kayak gitu. Itu bisa untuk bisa mencapai tujuan yang direncanakan untuk masa depan tersebut. Itu adalah yang dimaksud dengan struktur organisasi. Sekian dari saya Siti Lutfianti, NIM 041. Bila saya jawab kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.